Nah belum tentu kita tuh dapatnya sekarang, tapi aku percaya banget itu kayak kita nabung juga buat di akhirat nanti sih Mbak. Benar. Tergantung iman kita gitu. Iya. Kalau kita sekarang mempercayai dan belum dikasih mudah sama Allah, siapa tahu kita dikasih mudah di akhirat. Assalamualaikum, selamat datang di Syafiq Talk Series Sejalan Dengan. Senang sekali hari ini kita bisa sejalan dengan Mbak Analisa Widianingrum, CEO APDC Indonesia. Hai Mbak Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat masuk. Kita prokes ya, sipika-sipik Luar ini. biasa. Sejalan dengan Analisa akan mengulas beragam cerita menarik tentang pengalaman Mbak Analisa dalam mengelola keuangan syariah, dikemas secara mendalam dan interaktif, dan dipandu oleh saya, Dian Kartika Rahajeng. Ngomong-ngomong tentang opsi, tadi kan berarti nggak sulit ya perbankan syariah gitu kan, selama kita mau belajar. Yes. Jadi cek itu faktanya tidak sulit. Nah, yang kedua, tadi kan Mbak bilang saham gitu kan, reksadana. Sebenarnya opsi untuk produk keuangan syariah itu apakah memang cuma saham dan reksadana saja atau mungkin lebih dari itu Mbak? Faktanya Ada beberapa sih Mbak ya, kayak kemarin tuh sukuk misalnya ya, yang ori itu yang kupon dari pemerintah itu kan juga ada tuh ya, beberapa bank syariah juga menjual itu dan aku juga membeli produk itu gitu. Itu juga menurut aku bisa jadi salah satu opsi kalau kita nggak mau tiap bulan, jadi kita belinya di awal, beli kupon, nanti 3 tahun berjalan, setiap bulan kita akan dapat keuntungan. Tapi biasanya aku keuntungannya nggak aku pakai, jadi aku emang ambilnya di akhir tahun, di akhir 3 tahun itu supaya bisa kerasa jumlahnya gitu. Terus itu aku sih nggak tahu yang lain, tapi sementara itu sih Mbak yang aku pakai sekarang gitu ya. Benar. Jadi sebenarnya opsi itu sebenarnya banyak juga sebenarnya dibandingin yang konvensional ya, meskipun kalau dibandingin yang konvensional memang tidak terus segitu meriah gitu ya, karena kan memang ada keterbatasan risiko tadi. Kalau meriah sana kan risikonya nanti kita juga ya. Jadi memang mungkin sekadar mitos juga ya buat kita kalau membatasi diri opsi pengelolaan dana syariah itu sebenarnya banyak channel yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Betul. Yang penting kita mau cari itu channel-channelnya di mana. Nah Mbak, ini mitos selanjutnya nih. Tadi karena Mbak Ana kan menceritakan ini perjalanan mungkin spiritual gitu religius gitu kan. Tapi kan menurut Mbak Ana, kalau misalnya pengelolaan dana atau mungkin pemanfaatan produk syariah itu apa hanya untuk umat Islam saja Mbak? Nah itu dia, nggak sama sekali. Aku tuh pernah waktu itu Instagram live dan justru malah ada salah satu followersku, dia non muslim, dia nanya, Mbak saya bukan muslim tapi saya tertarik dengan sistem di investasi syariah, boleh nggak? Ya boleh banget lah gitu. Silakan gitu. Terus malah aku undang untuk ikut kelas di saham syariah dan dia interest banget. Makanya aku sedih gitu ketika justru yang muslim itu nggak kesana gitu. Itu sih Mbak, tapi ya lagi nggak bisa dipaksakan ya. Benar. Dan aku juga pribadi punya story kenapa aku akhirnya hijrah ke syariah sebenarnya Mbak. Itu yang sebenarnya aku jarang cerita. Ini kayak untold story gitu. Undercover, behind. Ini kamu pinter banget menggalinya, jadi aku kayak keluar semua gitu. Yang psikolog siapa ya? Iya, sampai di depan nggak konsentrasi, kayak ikut kelas di belakang. Bukan kelas, curhat ya. Mbak, kita sekarang move on nih. Tadi kayaknya memang pengalaman itu sangat personal ya. Dan aku ngeliat kayaknya untuk Mbak Ana tuh kayaknya memang banyak sekali kemudahan untuk orang memilih ke produk syariah. Betul. Tapi nggak semuanya mungkin bisa kayak gitu juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Bahkan mungkin malah sebaliknya. Susah gitu ya. Susah gitu kan, milih syariah malah jadi bikin masalah. Nah, aduh, gimana nih Mbak? Banyak. Jujur sih, aku pengen teman-teman nggak take it for granted yang kayak ngelihatnya Mbak Ana mah indah pada saatnya memilih syariah. Ya ada juga part yang nggak indah, tapi kan tergantung mindset kita nggak sih Mbak. Waktu aku nggak punya tabungan itu juga rasanya tuh pengen banget suamiku buat sampai sekarang. Namanya manusia itu kan iman itu kayak diuji terus gitu ya. Betul. Jadi pada saat sekarang pun kita lagi memilih syariah dan alhamdulillah kita dikasih mudah sama Allah. Godaan untuk suamiku menerima pekerjaan yang non syariah itu sampai sekarang masih muncul. Ya manusiawi dong Mbak, ngelihat angka gitu. Wah lumayan nih jadi nenek digarap gitu loh. Wah lumayan nih sebenarnya kalau diambil aku bisa gini, aku bisa itu, istriku nggak perlu kerja misalnya kayak gitu. Jadi pada saat itu tuh
Iya, walaupun bukan berarti aku kerja karena harus ngebantu suami, enggak ya. Dari awal dulu memang kita udah sepakat aku harus kerja gitu. Jadi aku pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa ya tugas kita itu adalah berjuang dan mempercayai perjuangan kita untuk memilih sesuatu yang benar. Itu dalam apapun, nggak cuma tentang perbankan syariah sih Mbak. Sepakat. Iya nggak sih Mbak? Betul. Untuk pakai jilbab deh gitu. Kadang kan ada kegoyahan hati. Terus untuk memilih untuk kita melakukan suatu amalan tuh kan pasti ada kayak gitunya. Nah belum tentu kita tuh dapatnya sekarang. Tapi aku percaya banget itu kayak kita nabung juga buat di akhirat nanti sih Mbak. Benar. Tergantung iman kita gitu. Iya. Kalau kita sekarang mempercayai dan belum dikasih mudah sama Allah, siapa tahu kita dikasih mudah di akhirat. Betul. Yang itu nobody knows gitu. Pokoknya teman-teman yang penting percaya aja. Karena kita ngomongin tentang keyakinan yang itu personally nggak bisa di utak-atik gitu. Karena semua orang akan mengalami perjalanan spiritual atau mungkin religius sendiri yang mungkin kita tidak bisa menghakimi dan memakai kacamata atau bajunya Mbak Ana ke tempat orang lain juga gitu. Betul. Boleh terinspirasi tapi jangan merasa terintimidasi. Wah, that's itu great. yang poin pentingnya sih. Termasuk juga mungkin memilih opsi apa namanya, misalnya tadi kita kembali ke produk syariah gitu kan. Betul, kira-kira karena Mbak Ana ini kan berarti tadi belajar sendiri ya, otodidak ya Mbak ya? Iya. Tapi luar biasa loh ya. Sendiri gitu. Otodidak, nyoba langsung gitu kan. Iya. Kalau nggak nyoba soalnya kayak cuma teori doang gitu loh Mbak. Kayak oke, belajar saham, analisis fundamental, tapi kalau kita nggak nyoba jadi investor, itu kayak cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Begitu praktek tuh jadi lebih paham. Memang harus bener nyobain sendiri, belajar dan langsung mempraktekkan. Merasakan sensasi membeli produknya, menjual produknya, merasakan keuntungannya, membeli lagi, kemudian didiemin dan kita menjalaninya. Itu kayak lebih make sense sih teori tentang investasi syariahnya. Oh, that's nice. Jadi memang memilih produk pun juga dengan pertimbangan macam-macam ya. Ya maksudnya apakah sesuai dengan kapasitas keuangan atau mungkin kondisi keuangan finansial kita juga gitu Mbak. Karena setiap rumah tangga apalagi sudah menikah ya Mbak, itu tuh kayak ada, aku percaya banget ada tahapan atau stase dalam pengelolaan keuangan. Ada yang baru mulai merencanakan keuangannya, membagi jadi beberapa pos. Ada yang baru memilah, ada yang baru merencanakan tujuannya. Itu tahapan pertama yang aku pahami. Tahapan berikutnya naik. Yang punya hutang misalnya, masih buat bayar hutang ya nggak apa-apa. Belum bisa punya dana darurat ya nggak apa-apa, masih bayar hutang. Lah nyiapin dana darurat tapi kita masih punya utang sama orang kan salah Mbak gitu. Jadi fase itulah yang nggak bisa kita punya dari setiap kehidupan orang lain. Jalanin aja, yang penting kita tetap semangat untuk bisa earning money and apa ya, untuk bisa planning semuanya dengan baik. Nah, nanti di atasnya baru dana darurat, baru nanti nabung buat biaya pendidikan anak, buat pensiun, baru nanti kita baru mengalami yang namanya successful aging di usia tertentu ketika kita udah di umur tertentu gitu. Wah, aman secara tips finansial. yang luar biasa. Ada mungkin ada tambahan nggak Mbak, mungkin tips lainnya terutama di memilih produknya tadi kira-kira? Oke.